Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Bisnis 2. Pada kesempatan kali ini nih, kami akan membahas tentang bagaimana sih caranya membangun visi dan misi serta nilai dalam organisasi. Materi yang cukup menarik bukan? Yuk kita kupas tuntas lebih dalam pada video ini. Sebelumnya kalian semua tahu gak sih apa itu visi, misi, serta nilai dalam organisasi? Pada pembahasan pertama yaitu visi. Visi mengandung pernyataan yang mendorong tujuan jangka panjang untuk menentukan di mana organisasi pada akhirnya ingin berada dalam landscape kompetitif. Visi organisasi biasanya diekspresikan melalui pernyataan visi satu baris yang sederhana. Dalam hal itu, pernyataan visi adalah pendorong utama inovasi organisasi, komitmen dan motivasi karyawan, efektivitas, dan kesuksesan di arena kompetitif. Lalu, apa sih gunanya visi dan pentingnya sebuah visi dalam sebuah organisasi? Dalam sebuah organisasi, haruslah memiliki sebuah visi yang jelas. Hal ini dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Oswald dan kawan-kawan pada tahun 1994 yang menjelaskan pentingnya sebuah visi. Dalam hal ini, Oswald menemukan bahwa visi di antara manajer menawarkan tingkat keterlibatan strategis yang lebih tinggi, menghasilkan komitmen organisasi, dan kepuasan kerja yang tinggi. Nah teman-teman, gak cukup sampai di situ aja nih. Kita juga akan menjelaskan bagaimana sih caranya menentukan visi yang tepat dan efektif bagi sebuah organisasi maupun perusahaan. Visi dapat ditentukan dengan mengajukan pertanyaan apa yang sedang dikejar oleh organisasi, serta mempersempit kompetensi inti dan nilai-nilai inti organisasi yang dapat memberikan wawasan tentang keunggulan kompetitifnya di pasar. Yang penting adalah bagaimana keunggulan kompetitif itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan hasil masa depan yang ideal atau skenario terbaik. Gimana nih? Udah mulai kebayangkan ya apa itu visi dan pentingnya akan sebuah visi dalam sebuah organisasi. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu misi. Misi menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang menjadi alasan terbentuknya sebuah organisasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. Misi adalah bagaimana untuk menghadirkan impian perusahaan atau organisasi menjadi nyata, sehingga dapat diartikan bahwa perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Selanjutnya terdapat karakteristik misi. Karakteristik misi diantaranya yang pertama deklarasi sikap, yang kedua berorientasi pada pelanggan, dan yang ketiga deklarasi kebijakan sosial. Deklarasi sikap dalam misi diartikan sebagai misi yang baik, memungkinkan untuk perumusan dalam pemikiran alternatif tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi juga harus cukup luas untuk menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi stakeholder organisasi, individu, atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Lalu terdapat karakteristik berorientasi pada pelanggan, diartikan sebagai selalu berusaha untuk mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan untuk pelanggannya. Dan yang terakhir, deklarasi kebijakan sosial, di mana kebijakan sosial mempengaruhi pengembangan misi perusahaan. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, dan citra perusahaan. Lalu kita masuk nih ke dalam manfaat misi dan mengapa sih misi itu penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada memastikan tujuan dasar organisasi, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi, menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum, menjadikan titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi, memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Dan yang terakhir, memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan menjadi tujuan yang lebih rinci hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Nah nih, setelah pembahasan sekarang, teman-teman mungkin jadi tahu kan ya, mengapa misi itu penting dan
diperlukan oleh sebuah organisasi. Oke, nih kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu nilai dalam organisasi. Nilai ini teman-teman pastinya udah pasti dengar dong, tapi nilai di sini bukan nilai dalam berbentuk angka loh ya. Nilai dalam organisasi merupakan pedoman bagi individu ataupun organisasi dalam berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Sehingga nilai pun menjadi sebuah budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi dalam mencapai visi organisasi. Terdapat juga nih cara-cara agar menimbulkan nilai organisasi menjadi lebih baik. Nilai menjadi sangat baik jika diimplementasikan ke dalam bentuk sikap di kehidupan sehari-hari, dan pastinya harus dicontohkan oleh para pimpinan, karena pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya. Di antaranya nilai-nilai yang harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah yang pertama, kebersamaan, empati, membantu, kematangan, kesediaan organisasi, respect, kebaikan, integritas, dan inovatif. Jika semua itu telah diterapkan, maka organisasi tersebut akan berkembang dengan sendirinya dan memunculkan hasil yang dinamakan komitmen. Hal ini dikarenakan komitmen dalam perspektif perilaku organisasi bersumber dari nilai-nilai individu karyawan yang dikembangkan dalam suatu organisasi. Sehingga nilai-nilai organisasi pun dapat menjadi prinsip-prinsip usaha yang dijadikan landasan kerja bagi setiap individu karyawan yang terlibat dalam organisasi. Nah teman-teman, itulah mengapa visi, misi, dan nilai sangat diperlukan di dalam organisasi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.